Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa habibuh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfazu ayyidina nahdlatal watan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para ustaz dan ustazat, wabil khusus guru kita Bapak Al-Ustaz Humaidi. Semoga beliau dan semua guru-guru kita diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, disertai keberkahan. Begitu juga kita semua sebagai murid-murid beliau, semoga diberikan keberkahan ilmu, diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk khusus kita niatkan kepada sahibul majlis, guru besar kita Bapak Al-Maghfuru lahu Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif. Semoga beliau ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua murid-murid beliau diberikan ilmu yang barokah, bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini kita masih berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang mulia, masuk dalam Ashhurul Hurum atau sering disebut dengan Rajabul Fard, di mana ada kejadian luar biasa, ada peristiwa luar biasa, khariqun lil adah, yang merupakan peristiwa yang para ulama sebut sebagai mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran, yaitu Asra bi abdihi lailan, peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini Allah sendiri sebut di dalam Al-Quran, diberikan master key, kata kunci yang memang ketika dipahami, baru dilihat ayat tersebut, itu sudah bisa kita pahami dengan tidak bisa dipahami atau ditembus dengan akal manusia. Subhanallazi asra, kata-kata subhanallah kalimatut tasbih bimakna tanzih, yang mana tidak ada kejadian seperti itu yang bisa diperbuat oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para ulama mendefinisikan mukjizat itu, ada satu definisi yang sangat bagus. Dulu yang dengar di Mesir ketika mengaji kepada guru-guru kita di sana, apa katanya mukjizat tersebut? Kharqu adatin ilahiyatin, suatu kejadian yang luar biasa, ya, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, biqudratin ilahiyatin, dengan kekuasaan ilahiyah, kuasaan Allah Subhanahu wa taala, yujrihallahu ala yadi may yasha, ya, yang Allah berikan kepada ala yadi may yasha'u,
atas hamba, atas orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki min anbiya'ihi wa rusulihi. Nah, dari kalangan nabi dan rasulnya. Nah, mukjizat ini khusus diberikan kepada para nabi dan rasul, ya. Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Bi abdihi, kata-kata abdun, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali para ulama menafsirkan. Kenapa mengatakan bi abdihi? Kenapa tidak mengatakan bi nabihi? Ini kan mukjizat, ya. Kalau menurut manusia, mungkin menurut kita harusnya bi nabihi au bi rusulihi. Ya. Asra, Allah memperjalankan. Artinya kuasa Allah bi kudratin ilahiyah, dengan kekuasaan Allah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Bi abdihi, kenapa tidak disebut dengan binabihi atau bi rusulihi atau bi rasulihi atau bi Muhammadin? Nah, ulama tasawuf mengatakan bahwa bi abdihi itu tusyiru ila ma'nal ubudiyah, ya. Itu menunjuk kepada makna ubudiyah. Apa artinya makna ubudiyah? Mukjizat tersebut diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat kualitas daripada ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya ketika sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau begitu rajin beribadah?" Jawab Rasul, "Ya beginilah cara saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Atau dengan makna lain, li ajli tasyri', ya, untuk mencontohkan kepada kita, untuk memberikan qudwah kepada kita supaya bisa kita jadikan sebagai acuan. Makanya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Rasul bahkan dalam hadisnya itu ada sahabat meriwayatkan Rasul itu saya lihat salat kadang tidak pernah berhenti salat. Beliau puasa seolah-olah tidak ada waktunya berbuka. Saking rajinnya beribadah, saking dekatnya dengan Tuhan. Kalau kita lihat munasabah hubungan dari ayat ini dengan ayat sebelumnya kan bunyinya wasbir, dan sabarlah engkau wahai Muhammad, wama sabruka illa billah, kalau enggak salah akhir daripada suratun Nahl, ya. Sabarlah, dan sabarmu itu tidak akan engkau capai kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, dan jangan pernah sedih, jangan pernah peduli. Wala taku fi dhaikin, kalau hatimu terasa sesak, ya, hatimu terasa dikucilkan, fi dhaikim mimma yamkurun, terhadap tipu daya mereka, karena saat itu kan Rasul diboikot, ya. Arti diboikot nika diisolasi, ya. Perdagangan tidak ada, berhubungan dengan masyarakat tidak boleh, bersosial tidak boleh, diisolasi. Sehingga istri beliau yang bertugas sebagai sebagai ad-difa, ya, anid dakhiliyah, ad-difa ad-dakhiliyah, ya, sebagai pelindung, ya, penguat dari dalam itu meninggal, ya. Bisa dibayangkan, ya, kita sedang berjuang di saat masih umat Islam sedikit yang mau mendengarkan kita, orang terdekat kita, orang yang kita cintai meninggal dunia. Kemudian
salah satu pejuang pembela mereka dari luar, eksternal lah kita sebut, itu pamannya Abu Thalib, meninggal juga. Di saat begitu kesedihan, kesusahan yang menimpa beliau, Allah Subhanahu wa taala datang, ya, dengan ayat subhanallazi asra bi abdihi. Beliau diperjalankan. Ya. Kemudian apa hasil daripada Isra Mi'raj tersebut? Hasilnya adalah disyariatkannya salat. Ya, disyariatkannya salat. Nah, para ulama mengatakan, ya, memahami hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ketika engkau ditimpa suatu kesusahan, hatimu terasa sempit, maka dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ulama mengatakan hikmah daripada disyariatkannya salat tersebut, kalau umat-umat terdahulu ketika menginginkan sesuatu, katakan umat Nabi Musa, ya, ketika meminta makanan, ya, mereka itu kaumnya tersebut minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintakan kami makanan. Nah, tetapi dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini diberikan keistimewaan, khususiyat. Ketika ada yang kita inginkan, ketika ada yang kita curhatkan, ketika ada yang kita hajatkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan kita salat dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui pintu salat tersebut kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu hina sujudihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang terdekat antara hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia melaksanakan ibadah salat. Semakin kuat kita beribadah, semakin kuat kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Itulah yang disebut dengan sesuatu yang khariqun lil adah. Nah, makanya ulama mengatakan bi abdihi itu isyarah kepada bahwa sesuatu yang luar biasa itu tidak saja dialami oleh para nabi dan rasul, tetapi bisa juga dialami oleh hambanya. Tergantung, ya, tingkat kualitas kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, ya, ketika ada kejadian luar biasa yang terjadi kepada hambanya yang dekat, itu disebut dengan karomah, ya. Atau hambanya yang soleh disebut dengan ma'unah. Jadi kita ini bisa terjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan kullama zadatil ubudiyatu zadal ata. Ketika zadatil ubudiyah, bertambah ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zadal ata, maka pemberian itu juga akan bertambah. Buktikan saja, ya. Contoh kecil saja, kalau makanan, ya, kita makan ini, ya, karena makanan ini besar pengaruhnya dalam diri kita. Coba kita atur makanan kita, maka akan terasa hal-hal berbeda dalam diri kita, ya. Ada hal-hal berbeda dalam diri kita. Semakin kita atur, semakin kita perbaiki makanan kita, maka semakin akan terasa ada perubahan-perubahan yang sebelumnya belum pernah kita alami. Begitu juga dengan sholat, ya. Apabila sholat tersebut, ya, kita lakukan tidak seperti biasanya, misalnya, ya, biasanya kalau sholat zuhur kita sholat ba'diyah 2 rakaat, lalu kita tambah menjadi 4 rakaat. Apa yang 2 rakaat? Katakanlah sholat hajat misalnya. Atau ketika kita sholat duha. Sholat duha itu kan standarnya 4 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat.
Lalu kita tambah 4 rakaat, misalnya 2 rakaatnya sholat hajat. Apa pentingnya sholat hajat Bapak Ibu? Sholat hajat itu menandakan kita bahwa kita ini makhluk, kita sebagai manusia yang al-insan mahallul khata'i wan nisyan, banyak salah, banyak pelih, banyak dosa kita, menandakan kita fakir, menandakan kita miskin, menandakan kita butuh. Kan Allah senang terhadap hambanya yang nyenyi, ya, yang kuat berdoa, yang sering meminta. Itu membuktikan Allah bahwa maha kaya. Nah, kalau kita merasa butuh dengan pertolongan Allah, butuh solusi dari Allah, butuh bantuan dari Allah, maka paling tidak sekali sehari kita laksanakan sholat hajat tersebut. Kan hajat artinya keperluan. Makin sering kita sholat hajat berarti Allah tahu bahwa kita itu butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak kita yang tidak butuh pertolongan Allah? Semua kita butuh kepada pertolongan Allah. Dari segi dunia bolehlah kita kalah, ya, bolehlah kita kalah. Misalnya dari segi keuangan kita tidak mampu, ya. Dari segi adik-adik yang belajar misalnya, dari segi kecerdasan tidak kurang lah misalnya. Tapi kita memiliki Tuhan, memiliki Allah. Boleh dari segi harta kita kalah, boleh dari segi wajah kita kurang gagah, kurang cantik, ya. Tetapi kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mampu mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Nah, ketika kita ingin nikmat Allah itu berlebih kepada kita, maka kita harus lakukan hal yang luar daripada biasanya. Biasanya kita sekali seminggu sekali mungkin sholat malam, misal, ya. Coba, ya, rutinkan, istiqomahkan bangun tengah malam. Pasti ada sesuatu yang berbeda yang akan kita rasakan. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa tukhraku lakal awaidu wa anta lam takhrik min nafsika al awaida. Kaifa tukhraku? Tukhraku itu daripada kharikun lil adah itu. Bagaimana engkau bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa, tukhraku lakal awaidu wa anta lam takhrik, sementara engkau sendiri, ya, tidak bisa mendatangkan hal yang lebih, hal yang luar biasa dari apa yang kamu kerjakan. Wa anta lam takhrik min nafsika al awaida. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan, merasakan kenyamanan, kehusuan dalam beribadah, sementara ibadah kita sama dengan tahun lalu, sama dengan yang lalu-lalu. Zikir kita sama, wirid kita sama, puasa yang lalu wirid kita sama, sedekah kita sama, salat kita sama, maka tidak akan ada perubahan, ya. Tidak akan ada yang luar biasa yang kita laksanakan. Kenapa Allah menghendaki demikian? Karena dalam firman-Nya wa qul malu, ya. Wa qul malu, berbuatlah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti Allah yang akan menilai amal ibadah kita. Memang takdir kita ini sudah ditentukan, ya. Ada min ashabil yamin, ada min ashabil shimal, tapi semoga semua kita min ashabil yamin, ya. Tapi yang ingin Allah lihat dari kita adalah usaha kita. Sampai mana batas maksimal kemampuan kita itu untuk berusaha. Adapun masalah terkabul itu urusan belakang. Masalah diterima doa kita itu urusan mudi, urusan belakang. Masalah kita juara 1 ketika kita sekolah itu urusan belakang. Karena belum tentu orang yang prestasinya, ya, peringkat 1 di sekolah belum tentu sukses. Ya, adik-adik, belum tentu peringkat tersebut menentukan kesuksesan kita. Apa yang menentukan kesuksesan kita? Usaha kita, bagaimana ikhlasnya kita ketika menuntut ilmu. Dicoba saja, ya. Ketika kalian merasa kesusahan dalam belajar, ya, maka coba cari solusi
ya dari salat. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bi qudratin ilahiyatin yujriha Allahu ala yadi man yasha. Ya. Nah, apabila kita coba dengan hal-hal demikian, kita lakukan hal yang lebih, insyaallah Allah akan mendatangkan hal yang lebih pula, hal yang luar biasa. Makanya Imam Sidi Athaillah As-Sakandari juga mengatakan al-a'mal suwarun qa'imatun. Perbuatan itu adalah gambaran yang zahir saja. Suwarun qa'imatun, gambaran zahir saja. Waruhuha, ya, ruh daripada amal itu wujudul ikhlasi fiha, ya. Ruh daripada semua ibadah kita ini, amal kita ini adalah keikhlasan. Jadi kalau kita beramal tetapi tidak ikhlas, walaupun 1 miliar yang kita amalkan tetapi tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka ibarat badan yang tidak ada ruh di dalamnya. Ada nggak artinya badan kita kalau tidak ada ruh? Tidak ada. Sehebat-hebat kita, segagah-gagah kita, setinggi-tinggi jabatan kita, kalau sudah meninggal, ya, dina sabar dengan lebalin gen juitan kubur, genalat kita, ya. Langsung segera dibawa, terus kita ditinggalkan. Apa namanya? Walaupun ketika kita hidup nama kita profesor, doktor, ya, tetapi kalau sudah meninggal nama kita sama. Apa namanya? Almarhum. Ya. Sama nama kita. Ya. Nah, itulah ibarat ini, ya. Begitu juga ketika kita belajar. Kalau belajar kita tidak ikhlas, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, supaya kita paham ilmu tersebut, maka kita belajar hanya menghafal saja. Ya, selesai dari pondok, tamat, sudahlah. Ya. Al ilmu bis-sutur la bis-sudur. Ilmu itu hanya di kertas saja, ya. Tidak bisa diamalkan, tidak bisa dipraktikkan. Nah, dari itu Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, adik-adikku semua, penting bagi kita, ya, memperhatikan kualitas daripada waktu tersebut. Kualitas daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertama, ini kita ini zaman keemasan, ya. Adik-adikku semua, ini zaman keemasan. Jangan sampai sia-siakan waktu, ya, diatur waktunya, lakukan hal yang lebih. Karena ketika kita ingin istimewa, ketika kita ingin menjadi melahirkan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, maka lakukanlah hal yang lebih. Ya, jangan terlalu manja. Kalau kita terlalu manja ketika menuntut ilmu, maka ketika kita keluar dari pondok, ketika kita mandiri hidup sendiri, di sana akan kelihatan bagaimana ketika kita menghadapi dunia di luar dunia persilatan. Sekarang oke lah, sekarang masih sehat orang tua kita masih ditanggung. Tetapi kan perubahan hidup ini, taghyirul hayat, ya, perubahan hidup ini kan terus mengalir, terus berjalan. Orang yang sehat tidak selamanya sehat. Ya. Dari itu kesempatan yang sangat baik itu ketika waktu menuntut ilmu agar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kita semua, ya. Kesempatan kita masih sehat untuk beribadah, sehat untuk bersedekah, masih kita punya rizki, sehat untuk berdoa, sehat untuk sholat, maka coba, ya, lakukan hal yang lebih. Ya. Karena semua ini, ya, kita ini kan fakirun ilallah, ya. Nahnu fuqara ilallah. Kita ini semua fakir, miskin, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali, ya, kajian kita mengenai waktu, ya, yaitu dari sebuah kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama yang dikarang oleh
Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Gundah, di mana ini sangat penting ya bagi kita semua thalibul ilmi yang sedang mencari ilmu, yang sedang berjihad ya untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita baca. Karena dari sejarah ulama, dari perjalanan hidup mereka hampir tidak ada yang tersia-sia. Semuanya digunakan untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai ada ulama yang tidak menikah. Imam Nawawi kan tidak menikah. Ya sibuk dengan ilmu. Ya. Begitu perjuangannya untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala awqatuka umuruka wa umuruka ra'su malika. Waktumu itu adalah usiamu. Ya. Waktumu adalah usiamu. Dan usiamu itu adalah modalmu. Ya. Wa kullu nafasin min anfasika jauharun. Dan setiap hembusan napas ya yang kita keluarkan itu adalah mutiara. Ya. Jadi waktu yang kita diberikan, kesehatan yang kita diberikan, kekayaan yang kita diberikan, ya jabatan yang kita diberikan sekarang ini adalah mutiara, kesempatan emas. Ya, yang sewaktu-waktu bisa berubah. Sekarang kita sehat, belum tentu beberapa waktu ke depan kita tetap sehat seperti ini. Nah, makanya itu adalah modal utama kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imamul Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah wa awqatuka umruka wa umuruka ra'su malika. Waktu-waktumu adalah usiamu dan usiamu adalah modalmu, wa alaihi tijaratuka ya. Dan dengan modal tersebutlah engkau berniaga. Ya. Apa artinya engkau berniaga? Bahwa ya orang berniaga ini kan pasti inginkan laba, ya, inginkan keuntungan. Jadi dia tidak mau misalnya modalnya katakan 5 juta, ya, kemudian ketika barang tersebut dijual dapat 5 juta, tidak mau. Pasti kita mau untung lebih besar. Ya, begitu juga dengan modal umur kita ini supaya umur kita yang tidak begitu banyak ini mampu kita lakukan hal yang banyak. Ya. Mampu kita lakukan hal yang walaupun kita sudah meninggal dunia, apa yang kita berikan tersebut terus mengalir pahalanya kepada kita. Itu yang disebut dengan amal jariah. Ya, orang mengajar misalnya, satu diajarkan banyak sekali yang paham ilmu. Ya, walaupun sudah tidak ada seperti guru kita, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zaid Syarif, beliau sudah tidak ada di dekat kita. Tapi murid-muridnya kita semua ini melanjutkan ajaran beliau, maka pahala tersebut, ganjaran tersebut, ya, sawab tersebut mengalir kepada beliau walaupun beliau sudah di alam barzah. Ya. Nah, jadi walaupun dengan umur yang terbatas, tapi banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Salah satu ya pintu yang paling cepat untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar yaitu melalui pintu ilmu pengetahuan. Ya. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala. Dengan ya usia tersebut kita akan mampu sampai kepada kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat belajar, nikmat menuntut ilmu, nikmat mendengarkan ilmu, nikmat mengajar, nikmat kita yang memahami ilmu yang sebelumnya kita tidak paham, terus kita paham, itu nikmat apa tidak? Nikmat yang luar biasa. Ya. Fakullu nafasin min anfasika jauharun la qimata lahu. Nah, setiap hembusan napas yang kita keluarkan tersebut la qimata lahu, tidak ada yang sama harganya. Ya, tidak ada yang mampu menandingi harganya. Idla badalahu, karena tidak ada
tandingannya, tidak ada penggantinya. Bila waktu sudah berlalu, kan tidak bisa balik, ya, tidak bisa balik. Misalnya usia muda kita tidak bisa balik, ya, walaupun kita ingin balik sejenak saja. Faya layatas syabab yaudu yauman, ya. Orang-orang yang tua mengatakan seandai kata waktu muda tersebut bisa kembali sejenak saja, ya, maka saya akan ceritakan bagaimana menderitanya ketika kita sudah tua. Sudah tua ini kan penglihatan sudah berkurang, pendengaran sudah berkurang, perasa sudah berkurang, semua berkurang. Kalau sekarang masih begini sehat, semua normal, ya, penglihatan normal, pendengaran normal, perasa normal, semua dimakan, tidak ada pantangan. Tapi kalau sudah usia, ya, maka makanan tersebut pun kita batasi. Ada makanan-makanan yang tidak boleh untuk kita konsumsi. Nah, itulah maksudnya idla badala lahu, tidak ada gantinya, tidak bisa ditarik kembali. Fa idza fata, nah apabila waktu tersebut sudah berlalu, fala audata lahu, maka tidak bisa kembali, ya, tidak bisa kembali. Fala takun kal hamqa, maka janganlah bersikap seperti orang bodoh. Bagaimana orang bodoh tersebut? Alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim. Orang bodoh tersebut mereka yang bahagia dengan setiap hari bertambah hartanya, ma'a nuqsani a'marihim, ya. Tetapi di sisi lain umur mereka terus berkurang. Amal mereka tidak pernah tambah, tetapi sama saja, ya. Jadi ketika kita katakanlah, ya, punya gaji 1 bulan 2 juta, ya, itu kita atur sekali sebaik mungkin, kan, uang itu supaya nyampe sebulan. Kita buatkan dia jadwal, ya. Ini beli kangkung 5.000, beli beras 20.000, beli telur 10.000. Itu kita atur supaya sampai dia 1 bulan. Belanja untuk anak di pondok katakan 500.000 atau katakan 700.000 sebulan. Diatur sedemikian rupa, kita atur. Tetapi umur kita yang berlalu tidak pernah kita ini, ya. Berapa sholat malam yang kita lakukan, ya, sholat rawatib berapa rakaat, apakah diistiqomahkan, Al-Quran mampukah kita khatamkan setiap puasa, ya, atau paling tidak sekali sebulan, ya. Itu tidak pernah kita jadwalkan. Padahal, ya, waktu ini, ya, usia kita ini kan kita tidak tahu, ya, kapan akan berakhirnya, ya. Endingnya itu kita tidak tahu. Tidak ada yang kita tahu ini di antara kita semua ini kapan kita meninggal. Andai kata kita tahu, mungkin kita akan iktikaf di masjid, tidak berani kita keluar kemana-mana, ya. Tidak ada kita yang tahu. Nah, dari itu apa kata Syekh Abdul Fattah Abu Gundah ini? Fala tafrah illa bi ziyadati ilmin wa amalin. Maka jangan terlalu berbahagia, ya, dengan bertambahnya harta, tetapi berbahagialah bi ziyadati ilmin au amalin. Tapi berbahagialah dengan bertambahnya ilmu dan amal, ya. Artinya semakin terasa usia kita bertambah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang biasanya kita jarang-jarang sholat tahajud, ya, mulai kita sholat tahajud. Yang biasanya jarang kita sholat duha, mulai kita sholat duha. Yang biasanya kita sholat duha cukup 2 rakaat, tambah dengan 2 rakaat. Ya, itulah yang pantas kita bahagia di situ. Pantas kita senang, ya. Bukan saja kita senangnya, boleh kita senang. Tidak ada yang melarang kita senang, ya. Boleh kita bahagia. Misalnya jual manggis dapat kita 20 juta, boleh kita senang, ya. Tapi di samping 20 jutanya ada yang kita infakkan, ada yang kita bagi-bagi, ya. Boleh kita bahagia.
Jadi fala tafrah illa bi ziyadati ilmin au amalin. Maka jangan bahagia saja dengan hal-hal misalnya bertambah harta, tetapi berbahagialah dengan bertambahnya ilmu atau amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahuma, karena ilmu dan amal, ya, fa innahuma rafiqaka yusahibanika fil qabri. Ya, karena ilmu dan amal itu kelak akan mendampingimu di dalam kubur. Motor sebagus-bagusnya, ya, kalau kita meninggal dunia kita tinggalkan. Rumah sebesar-besarnya, seindah-indahnya, apabila ajal kita sudah datang kita lepas. Istri dan anak yang begitu kita sayangi, ya, mereka juga menyayangi kita, apabila kita sudah meninggal dunia sudah pisah. Ya. Apa yang menemani kita? Yang menemani kita adalah ilmu yang kita dengarkan sekarang, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita amalkan. Itu yang akan menemani kita. Zikir yang kita zikirkan pas kita sehat, pas masih embok kita masih ada. Ya. Nasihat yang kita berikan kepada orang lain, itu yang akan yahrusuka, yang akan menjagamu. Kalau al-amwal kan tahrusuhu anta tahrusuha. Harta itu kita yang menjaganya. Ya. Misal kita punya kebun manggis, punya kebun durian, setiap hari kita jaga dia ke sana. Ya. Takut-takut nanti ada orang yang mengutnya atau ada orang yang mengambilnya. Atau kita punya mobil kita pagari supaya tidak dicuri, kita kunci dan sebagainya. Tetapi ilmu, annal ilma, ya, huwa yahrusuka. Kalau ilmu itu yang menjaga kita. Ya. Nah, jadi haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Ilmu dan amal itu akan menemani kita, membersamai kita di dalam kubur. Di mana yatakhallafu anka ahluka, di mana keluargamu, wa maluka, hartamu, wa waladuka, anak-anakmu, wa asdiqauka, teman-temanmu meninggalkanmu. Ya. Jadi antar ke kuburan, setelah selesai acara seremonial, zikir dan doa, takziah dan lain sebagainya, mereka pulang. Yang tinggal apa? Yang tinggal ilmu dan amal kita. Tahajud kita datang, sholat hajat kita datang, impak kita datang. Mungkin pernah kita mengimpakkan uang 10.000, itu yang datang. Pernah kita sedekahkan duren, itu yang datang. Pernah kita sedekahkan manggis, itu yang datang. Ya. Kalau teman kita yang katakannya ketika ada hajatnya baru dia datang, itu ya udah. Ya. Kalau bahasa sekarangnya raus caleg. Sudah. Ya, begitu ini khalas. Kullu mafat mat. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Nah, yang tinggal, yang abadi, yang bersama kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu dan amal kita. Ya. Wa fi zalika yaqulul adib Abul Fathi Ahmad bin Mutarrif Al-Asqalani, ya, al-mutawaffa sanata 413 rahimahullahu taala, muwazinan baina halin nas fi hadril waqti wa idaatihi, di mana beliau menimbang di antara manusia bagaimana menyia-nyiakan waktu, ya, wal muhafazati ala infakil mal biqadarin wa mizanin aiban ala nasi hazal maslak, di mana manusia katanya, ya, al muhafazah ala infakil mal, sangat menjaga, mengatur ketika mengimpakkan hartanya, ya, biqadarin wa mizanin, dengan ukuran yang seakurat-akuratnya, dengan timbangan yang sevalid-validnya. Ya, ketika nimbang itu harus pas. Itu harta, ya.
tetapi waktu itu kadang tidak pernah kita atur dengan sedemikian rupa, sehingga beliau menulis sebuah syair yang berbunyi id yunfakul umru fid dunya mujasifatan wal malu yunfaku fiha bil mawazini. Ya, umur diimpakkan di dunia ini tidak diatur begitu saja, ya, tidak ada qadarnya, tidak ada mizannya. Tetapi harta yunfaku fiha bil mawazin, tetapi harta diimpakkan dengan timbangan yang seakurat-akuratnya, yang sebaik-baiknya, ya. Nah, di sini waqala al-Arifu Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala fi kitabih Tajul Arusil Hawi li Tahzibin Nufus. Nah, Imam Sidi Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitabnya Tajul Arus itu la tunfik anfasaka fi ghairi ta'atillah. Apa kata beliau? La tunfik, janganlah engkau infakkan anfasaka, ya, napasmu, ya, fi ghairi ta'atillah, pada selain ketaatan kepada Allah, ya. Wala tanzur, dan janganlah engkau melihat ila sigharin nafasi, terhadap kecilnya hembusan napas tersebut. Balinzur ila miqdarihi, tapi lihatlah kualitasnya, ukurannya. Jadi bukan perkara kecilnya atau besarnya, ya, napas tersebut yang kita keluarkan untuk ketaatan kepada Allah, tetapi kualitas daripada napas tersebut. Maksudnya begini, ya, usia kita katakanlah 100 tahun, tetapi selama 95 tahun kita gunakan untuk hura-hura, 5 tahun kita gunakan napas tersebut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dengan ukuran waktu yang lebih sedikit tersebut, itulah waktu yang berkualitas, itulah waktu yang ibaratnya berlian bagi kita. Jadi bukan kecil besarnya, ya, tetapi kualitasnya. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW diperjalankan di Isra Mi'raj tersebut, beliau melihat salah satu kaum yang disuguhkan satu makanan segar, ya, satu makanan busuk. Yang diterima justru bukan makanan yang segar, tapi makanan yang busuk yang diambil. Itu ibaratnya orang di atas dunia ini diberikan yang halal tetapi mencari yang haram. Sudah diberikan istri yang halal malah mencari yang haram untuk berzina. Sudah diberikan jalan untuk mendapatkan harta yang halal tetapi malah mencari yang haram. Ya, jadi bukan kecil dan besarnya, ya, tapi pengaruhnya, atharnya. Makanya ketika Sayyidina Hasan, ya, Sayyidina Hasan tiba-tiba di ruangan baginda Rasulullah SAW melihat kurma dalam mangkok, ya, melihat kurma dalam mangkok. Lalu Sayyidina Hasan ini ngambil kurma ini, ya, lalu dibelot, ya, dimakan kurma ini. Rasulullah melihat itu kaget, ya, lalu mengambil Sayyidina Hasan, tetungkeang Sayyidina Hasan ini sambil ditepok-tepok, dipukul-pukul giniannya supaya keluar kurma tersebut. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kurma tersebut adalah zakat. Kan bagi Rasul dan keluarganya zakat itu haram. Yang boleh beliau terima itu adalah hadiah. Kenapa? Karena zakat itu kotoran harta. Jadi keluarga baginda Rasulullah SAW itu terpelihara daripada hal-hal demikian. Jadi bukan masalah sebiji dua biji kurmanya, tapi pengaruhnya, ya. Nah, dari itu Rasul berwasiat kepada sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Apa kata beliau? Ya Ka'ab bin Ujrah, ya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, ya. Innahu
la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi au kama qala alaihi salatu wassalam. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya jika ada ya segumpal daging yang tumbuh ya, yang subur dari sesuatu yang haram, maka kanatin naru aula bihi, maka tempat yang paling pantas untuknya adalah neraka. Ya. Nah makanya bukan masalah kecil dan besarnya ya barang haram tersebut, tapi pengaruhnya. Ya. Bukan masalah 10.000, bukan masalah 5.000, tapi masalah kualitas daripada hasil. Dari mana kita dapatkan uang tersebut? Apakah uang halal atau uang haram? Misalnya uang haram kita gunakan untuk beli beras, dimakan sama kita dan anak-anak kita. Akibat dari makanan haram tersebut, akibat dari makanan yang tidak halal tersebut, kemungkinan itu yang menyebabkan doa kita tidak terkabul. Abot-abotan itu lalu ngaji, abot-abotan itu sembahyang, ya. Menusui lalu imam terawih, sudah mau kita kabur, melainkan becat-becat, ya, sehingga lazatul ibadah itu tidak ada. Nah itu apa ya, dampak daripada makanan yang tidak bersih atau tidak halal. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga itu, ya, sangat menjaga itu, dijaga betul dari cucu-cucu beliau, sehingga ya walaupun sebiji kurma yang dimakan berusaha beliau keluarkan. Ya. Nah dari itu adik-adikku semua, ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bukan sedikitnya ya, sedikit atau banyaknya dosa tersebut, tetapi pengaruh daripada dosa tersebut akan merusak daripada diri kita, merusak keluarga kita, dan merusak apa yang kita lakukan, sehingga hilang ya, hilang kekhusyuan kita beribadah, hilang keikhlasan kita. Ya. Karena ya orang ikhlas tersebut kan salah satu cirinya al-madhu wa zammu sawa. Ya. Al-madhu wa zammu sawa. Antara pujian dengan celaan itu sama. Ya. Tidak ada ngaruhnya. Ya. Misalnya ada tiba-tiba orang bawa tasbih, kepacunya dia itu wirid, sampai jalan-jalan dia wirid katanya. Nah kalau kita masih terganggu dengan itu, maka itu artinya kita riya. Itu kan disebut dalam muqaddimah kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah daripada Al-Azkar. Ya. Nah sesuatu yang biasa kita lakukan, terus kita berhenti melakukannya gara-gara dilihat sama orang, ya, gara-gara dilihat sama orang, terus kita berhenti melakukannya, maka itulah kita riya. Ya, nah, jadi suatu yang biasa kita lakukan, lakukanlah, ya, malah lakukanlah lebih. Seperti ceritanya Abu Hanifah kan, Abu Hanifah itu pernah jalan malam ya, pernah jalan-jalan, lalu didengar ada orang, sekelompok orang duduk di berugak lah, kalau bahasa kita sekarang, duduk di berugak. Lalu ternyata orang ini membicarakan Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Imam mazhab yang pertama. Ada 4 kan imam mazhab: Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal. Nah Abu Hanifah ini, ada orang berkumpul-kumpul, ternyata sedang membicarakan Abu Hanifah, Sayyidina Abu Hanifah. Apa dibicarakan oleh orang ini? Ini katanya, Abu Hanifah itu saya lihat tidak pernah tidur katanya. Sepanjang malam dia belajar, dia sholat aja kerjaannya. Padahal tidak benar dia begitu. Ya, ada waktunya tidur, ada waktunya belajar, ada waktunya makan. Tidak beneran dia begitu. Ya. Nah, karena Abu Hanifah ini, Imam Hanafi ini adalah orang yang wara', orang yang zuhud, orang alim, ya, mendengar itu, ya, akhirnya dilakukan perubahan dalam dirinya. Yang semula dibagi-bagi malam tersebut, sekarang dia ibadah sepanjang malam. Ya.
Sepanjang, bukan meninggalkan. Kalau kita kan, kalau ada yang menyebut lah kepacu ya, berhenti kita melakukannya kalau kita. Ya. Nah, jadi walaupun kita dilihat, kalau itu kebaikan laksanakan, ya, jangan ditinggalkan. Bal unzur ila miqdarihi, ya, wa ila ma yu'tillahu fihi lil abdi, ya, dan perhatikan, lihat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ya. Jangan ngaruh gitu maksudnya. Fal anfasu jawahiru wa hal ra'aita ahadan yarmi jauharatan ala mazbalatin. Nah, kata beliau ini, apakah pernah kalian perhatikan, hal ra'aita ahadan, apakah pernah kamu lihat seseorang yarmi jauharatan, melempar berlian, ala mazbalatin, melempar berlian ke bak sampah? Ada enggak? Enggak pernah sampai hari ini. Kalau ada mungkin orang sejogang-jogangnya, enggak mungkin berlian dilempar ke apa namanya itu, bak sampah. Yang ada itu dilempar ke mall, ya, ditukar dengan baju. Nah, jadi itu ibaratnya waktu, ya. Jadi jika waktu itu adalah berlian, mutiara, maka jangan sia-siakan, jangan buang begitu saja, ya. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Makanya dalam syair itu kan, syairul layal itu apa awalnya? Bi qadril kaddi tu tasabul ma'ali faman talabal ula sahirul, ya. Nah, terus nah, jadi intinya, ya, biqadril kaddi, ya, seukuran susah payahnya kita, ya, tuktasabu, yang engkau usahakan, yang diusahakan, ya, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, seukuran kesusahan kita mendapatkan ketinggian, ya, ketinggian. Apakah itu maksudnya tinggi derajat kita di kalangan manusia atau di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rajin kita bekerja di sebuah perusahaan yang misalnya, ya, kita disuruh datang jam 7.30, ya, lewat dari jam 7.30 itu dihitung terlambat. Tapi kita datangnya jam 7 misalnya, ya kan? Jam 7 tetap kita istiqomahkan jam 7. Maka kita akan mendapatkan reward, prestis dari perusahaan. Atau biasanya pulang misalnya jam 4, tapi kita kadang pulangnya jam 4:30 atau kadang jam 5. Apa yang kita kerjakan? Misalnya ada pekerjaan yang seharusnya, ya, tidak habis hari ini tapi kita habiskan, kita tidak tunda-tunda, maka kita akan mendapatkan penghargaan karena kita melakukan hal yang lebih. Kalian misalnya, kita misalnya ini di pondok yang diajarkan misalnya amsilatul jadid, ya, amsilatul jadidah, ya, itu yang kita disuruh baca, amalkan. Tapi bukan itu saja yang kita pelajari, ya. Kita belajar matan bina, kita pelajari kailani, kita baca yang lain. Ada nggak manfaatnya itu? Ada nggak lebihnya? Wawasan kita akan lebih. Tentunya kita akan beda dengan teman-teman kita yang lain, ya. Karena apa? Karena begitu kita lakukan hal lebih dalam diri kita. Biqadril kaddi tuktasabul ma'al. Faman talabal ula sahiral. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, sahiral, maka jangan tidur semalaman, ya. Jangan tidur semalaman. Karena ketika tengah malam itu kan saat-saat beningnya, ya. Saat-saat beningnya tidak ada gangguan. Saat-saat beningnya kita belajar. Anginnya masih bersih, tidak seperti siang hari, ya. Sekarang ribut suara dan sebagainya. Tapi kalau tengah malam, insya Allah, ya, insya Allah
apabila kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu termasuk saatul ijabah. Nah, dari itu adik-adik semua ya, adik-adik semua jangan belajar minimalis. Apa yang diajar di kelas itu aja dipelajari. Jangan ya. Jadi misalnya kita ngapal di kelas hanya menghafal babul i'rab saja. Ya. Tapi di luar, tambah di luar, ngaji malam. Itu yang menambah pengetahuan kita. Itu lebih memudahkan pemahaman kita. Oke? Nah, jadi mudah-mudahan ya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, apakah kita sedang belajar atau sekarang kita sedang jadi guru, jadi ustaz ya, atau kita menjadi pendengar, mudah-mudahan umur ya, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, dan mudah-mudahan berkah kajian kita pada siang hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ibadah kita semakin meningkat ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, kullama zadatil ubudiyah zadal ata. Insyaallah juga Allah akan menambahkan anugerahnya, pemberiannya kepada kita semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari bersama-sama kita berdoa ya. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa zurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awqatina wa fi umrina wa fi a'marina wa fi usratina wa fi abnaina wa auladina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna wa la tuhinna, usturna wa la tabdahna, wa zidna wa la tunqisna, wahfazna wa la tudayyi'na, athirna wa la tusir alaina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut an najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Demikian yang bisa tiang sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.